Oke, selamat pagi Riders. Suara aku sebelumnya aku mau ngetes dulu nih, suara aku udah jelas belum ya di kalian? Oke, perkenalkan, aku atau saya adalah Nela, selaku moderator yang akan memandu webinar Presentation 101 pada pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi webinar dan saya harap riders sekalian bisa mendengarkan sesi ini dengan baik dan jika perlu dicatat ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya juga akan memperkenalkan speaker kita pada hari ini, Kak Teguh Dava. Oke, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Kak Teguh Dava merupakan seorang HR manager di salah satu company domestik, logistik, dan supply di Indonesia. Beliau juga merupakan seorang public speaking enthusiast dengan misi yaitu to make better future of Indonesia youngster with public speaking. Beliau juga merupakan Certified Public Speakers by BNSP RI dan juga mempunyai experience sekitar 8 tahun di public speaking. Untuk track record Kak Dava sendiri yaitu sudah juga berada di 6.000 public speaking hours, yaitu menjadi sebagai MC, moderator, dan juga speakers. Dan juga sudah diundang oleh mungkin lebih dari 30 university untuk men-sharing tentang public speaking, personal branding, dan juga project management. Dan untuk social media Kak Dava sendiri yaitu sudah mempunyai 302.000 followers dan juga sekitaran 18 juta viewers di TikTok. Untuk universitas yang mengundang Kak Dava juga ada seperti yang tertera di layar, ada ITB, UGM, Unpad, dan yang lainnya. Untuk konten yang lebih most known gitu ya untuk Kak Dava itu ada di Public Speaking Challenge. Jadi untuk kalian mungkin yang ngelihat TikTok terus muncul FYP mungkin sering ngelihat Kak Dava. Oke, langsung aja kali ya. Hari ini beliau akan menjelaskan mengenai Presentation 101 pada riders sekalian. Jadi mari kita undang bersama speaker kita hari ini, Kak Teguh Dava. Oke, hai semuanya. Hai Nela. Wah, suara aku kedengeran dengan jelas ya? Kedengaran jelas banget, Kak. Halo, Jelas banget Kak. ya. Hai. Gimana kabarnya? Baik, aku puji Tuhan Semoga nggak baik. ngantuk Gimana ya kabar pagi-pagi Kak ya. Dava? Gimana, Alhamdulillah, Kak? aku baik. Semoga nggak ngantuk ya pagi-pagi ya. Biasanya kan kalau pagi-pagi tuh Iya. kita kayak agak, apalagi Sabtu pagi nih waktunya tidur kan biasanya kan. Nah, iya, tapi kita tadi udah semangat banget nih Kak di chat YouTube nih aku lihat kayak, wah Wah, udah pada rame. Oke, mungkin Kakak sebelum kita mulai sesi webinar ini boleh memperkenalkan diri dulu mungkin secara singkat, mungkin mengenai kesibukannya beberapa hari ini kepada para riders. oke. Hai teman-teman semuanya. Aku panggilnya Riders berarti ya. Hai Riders. Iya. Jadi aku Teguh Dava dan aku kesibukannya sebenarnya bikin konten aja. Sama sekarang udah pindah kantor, kebetulan udah nggak di logistik tapi di health tech company sekarang. Dan kebetulan aku suka sharing tentang public speaking sih sama teman-teman semuanya gitu ya. Jadi kayak kita bakal ngobrol banyak tentang public speaking. Gitu Nela. Mungkin itu yang bisa aku kasih tahu sama teman-teman ya. Baik, baik. Nanti furthernya bisa nanti waktu webinar kali ya Kak, waktu Benar, sharing gitu benar, ya. benar. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke sesi webinar aja nih langsung ya Kak, supaya Oke. orang riders juga udah pada nggak sabar nih. Oke, kita masuk ke sesi webinar Presentation 101 yang akan dibawakan oleh narasumber kita Kak Teguh Dava. Kepada Kak Teguh Dava, waktu dan layar kami persilahkan. Saya izin dulu ya Kak, Alright. habis Oke. ini nanti saya kembali untuk Q&A session-nya. Oke, sip. Thank you, Nela. Baik. Oke, thank you, Nela. Ini berarti kalau misalnya aku lihat di comment section, teman-teman, aku bisa baca komennya teman-teman semuanya ya. Jadi kayak teman-teman tolong berikan aku signal bahwa teman-teman lagi nonton gitu kayak halo, halo gitu, biar aku bisa baca dan aku bisa ngelihat teman-teman semuanya. Hopefully ya. Karena aku belum pernah pakai StreamYard sebenarnya sebelumnya, cuman kayak ya aku ingin melihat muka teman-teman di pagi hari ini kan biasanya kalau misalnya kita Sabtu pagi itu biasanya tidur kan, tapi kan ini kan kayak kita harus
belajar bersama-sama. Betul, ini sebenarnya muka aku kelihatan nggak ya? Karena kalau di aku layarnya hitam banget gitu loh guys. Kayak nggak ada layarnya sama, nggak ada kameranya sama sekali. Kelihatan ya? Oke, halo. Oh, oke. Jadi komennya agak delay ya, tapi oke, oke, oke. I can see you guys. Oke, alright. Oh iya, halo pagi Kak. Wah ini seru juga ternyata pakai StreamYard ya. Wah rame banget ternyata. Gila rame banget. Walaupun aku nggak tahu ya ada berapa banyak orang yang jadi peserta, tapi kayaknya rame banget ya. Dan sorry kalau misalkan suara aku agak bindeng dikit nih teman-teman semuanya, karena kayak lagi flu dari beberapa hari yang ke belakang ya. So hopefully nggak mengganggu teman-teman semuanya dan aku bakal coba untuk share beberapa materi tentang presentation. Tapi ini kalau aku lihat-lihat nih ya, teman-teman dari kelompok-kelompok yang kayak Histeria, Kora-Kora, Tornado nih ya, gara-gara aku belum lihat ada teman-teman dari Istana Boneka nih. Ada nggak sih teman-teman yang kelompoknya Istana Boneka? Nongol dong kalau ada. Soalnya kayak unik banget ya ternyata ya. Namanya Poci-Poci, Tornado, Kora-Kora, Halilintar. Oke, guys, hari ini kita bakal ngebahas tentang public speaking. Aku bakal coba share screen aku, teman-teman semuanya. Aku coba untuk share screen. Wait. Oke. Bentar ya, aku coba untuk present dulu. Oke. Alright. Tapi semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat selalu dan teman-teman, aku mau tahu juga deh teman-teman sebelum sambil nungguin aku ini ya, sambil nungguin aku mau bahas tentang public speaking, teman-teman tuh berasal dari kota mana aja sih? Apakah teman-teman dari Jakarta, mosnya, atau teman-teman dari mana? Atau dari mungkin ada dari luar Pulau Jawa, atau dari Sumatera, atau dari Sulawesi? Coba deh kasih tahu di kolom komentar juga deh. Teman-teman berasal dari mana sih? Tapi ini kayak mostly dari YouTube ya, gitu. Oke, dari Bekasi, dari Jepara. Oke, nggak ada ternyata ya Istana Boneka ya. Sayang sekali tidak ada Istana Boneka. Alright, ini gue coba untuk share deh kalau gitu. Oke, presentationnya ada di Canva, hopefully kelihatan dengan jelas teman-teman semuanya. Oke, so this is effective public speaking teman-teman. Hari ini tuh kita bakal ngomongin tentang presentation 101 kan. Jadi presentation itu kan adalah salah satu kegiatan dari public speaking. Dimana kalau kita itu berpresentasi, berarti kita mengerjakan satu kegiatan public speaking. Dan public speaking itu udah jadi satu kegiatan yang wajib banget untuk dipelajari sama semua orang. Kenapa sih? Nanti kita bakal bahas deh. Kenapa sih public speaking itu adalah satu kegiatan yang wajib banget untuk dikerjakan, wajib banget untuk dilakukan sama semua orang. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk imagine something dulu. Jadi aku mau ajak kamu untuk jalan-jalan ya. Coba sekarang kamu bayangin, kamu ada di atas panggung, yang di depan kamu ada mikrofon, terus kamu ada di panggung yang agak gelap kayak di hall yang besar gitu ya. Dari sebelah kanan atas kamu ada lampu sorot yang terang banget, dan di depan kamu tuh ada sekitar 1.000 audiens. Nah, di sini posisi kamu adalah kamu akan menjadi seorang MC ceritanya, atau seorang moderator, atau seorang pembicara, whatever you think, nggak apa-apa. Terus pertanyaan aku adalah, kamu tolong balas di kolom komentar. Kalau kamu ada di posisi itu sekarang, apa yang kamu rasakan teman-teman semuanya? Apakah kamu ngerasain deg-degan, gemeteran, atau malah happy, atau justru gimana? Coba. Aku mau tahu teman-teman semuanya, kira-kira menurut teman-teman, dengan kondisi sekarang kayak gini nih, apa yang teman-teman rasain? Karena beberapa kesempatan ada yang bilang bahwa, "Aduh Kak, pengen kayang," ada yang pengen ke toilet, ada yang malah seneng. Wah, ada yang deg-degan, ada yang gugup, nervous, ada yang blank. Waduh, ada yang deg-degan tapi seneng. Waduh, ini kayak mau ditembak sama cowok ya, deg-degan tapi seneng. Oke, gugup banget. Oke, stop. Thank you teman-teman semuanya atas partisipasinya. Oke, so basically kalau misalnya teman-teman ngerasain di posisi ini ya, wah ini kata Nabila, keringat dingin Kak, kata Aufa tiba-tiba mules, kata Marsyanda deg-degan Kak, alright, thank you. Nah, kalau misalkan kamu ngerasain keringat dingin, ngeblank, atau kayak anxiety, terus abis itu kemudian kamu mulai ngerasain pusing-pusing gitu ya, kayak asam lambungnya naik, itu sebenarnya hal yang wajar guys. Kenapa aku bilang itu adalah hal yang wajar? Karena sebenarnya 74% orang di dunia itu punya yang namanya glossophobia. Jadi glossophobia itu fear of public speaking guys. Takut akan berbicara di depan umum, dan bahkan ada penelitian nih guys yang menyatakan bahwa suffering from glossophobia ini adalah simptom atau penyakit kedua manusia, atau ketakutan kedua manusia setelah kematian. Jadi bayangin coba, orang lebih takut
public speaking gitu daripada nggak bisa survive dalam hidupnya. Itu kan agak bahaya banget ya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah hal yang normal because everyone will think that public speaking is salah satu kegiatan yang menakutkan, tapi nggak apa-apa. Dari webinar kita kali ini kita bakal belajar bahwa public speaking itu bukan kegiatan yang menakutkan dan public speaking adalah kegiatan yang justru bakal upgrade your life banget. Karena aku udah ngerasain nih, apa sih yang aku rasain dari punya skill public speaking. Yang pertama adalah aku merasa bahwa karir aku bisa bagus nih di kantor, walaupun usianya masih muda teman-teman. Terus habis itu yang kedua, aku juga ngerasain bahwa aku lebih didengerin sama orang banyak kalau misalnya aku bisa public speaking. Kenapa? Karena aku bisa untuk mengutarakan apa yang aku pengen utarakan dengan baik dan jelas gitu ke orang banyak. Dan itu membuat orang memvalue aku lebih lagi teman-teman semuanya. That's it. Itu adalah manfaat-manfaat dari kamu bisa berpublic speaking. Tapi, apa sih public speaking itu sendiri gitu ya? Nah, biasanya nih aku oh ini kata Dinta Aulia, kayaknya kalau MC takut tapi kalau jadi pemain teater kok enggak ya? Nggak apa-apa, mungkin kamu biasa untuk jadi pemain teater. So, bisa itu karena biasa dalam public speaking juga kayak gitu kok, panas dingin di awal. Oke, teman-teman, boleh deh kasih aku satu kalimat deh, menurut teman-teman public speaking itu apa sih? Di kolom komentar, lagi-lagi ya, karena kan kita nggak bisa berinteraksi secara langsung, jadi aku minta tolong teman-teman untuk bahas aja di kolom komentar. Menurut teman-teman, public speaking itu apa sih? Dan cukup jawab satu kalimat, misalnya kayak public speaking itu kegiatan berkomunikasi kak, atau public speaking itu cara kita untuk ngasih informasi ke orang banyak kak, atau public speaking itu kegiatan kita untuk berbicara depan umum kak. Nih kayak kata Yulia nih. Public speaking itu berbicara di depan umum, alright. Kata Anindya, berbicara depan umum, oke, berbicara depan banyak orang, nice. Kata Mansyah, berbicara di depan, sorry, hilang. Oh, ternyata naik ke atas, Mas ya. Berbicara di depan banyak orang atau publik. Kata Kausar, ngomong di depan umum. Kata Jesslyn, spontan, alright. Stop, thank you teman-teman semuanya. Kata Alda nih ya, berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi. Kak, alright, thank you. Nih, kalau aku baca nih teman-teman semuanya ternyata udah pada tahu semua ya dan udah bisa mendefinisikan semua apa itu public speaking, which is bener banget ya kalau misalkan ngomongin tentang public speaking. Public speaking itu adalah kegiatan kita untuk menyampaikan ide atau informasi ke depan banyak orang. Biasanya dikatakan public speaking itu kalau audiensnya ada berapa banyak sih, Kak? Kalau menurut aku pribadi ya, ketika audiensnya di atas 10 atau di atas 15 orang itu biasanya udah disebut sebagai public speaking. Di mana kamu nggak bisa bertatap-tatapan secara empat mata secara langsung sama audiensnya, itu biasanya disebut sebagai public speaking. Di mana audiensnya itu di beberapa waktu harus mendengarkan kamu secara seksama gitu ya, dan mereka rame. Nah, itu adalah public speaking biasanya gitu. So, public speaking itu adalah cara kita untuk menyampaikan informasi ke orang banyak, teman-teman. Kalau aku boleh tambahin lagi, public speaking ini bukan cuma menyampaikan informasi, tapi menyampaikan informasi yang bisa diterima dan bisa dimengerti. Sehingga kegiatan ini bisa menjadi kegiatan yang dua arah antara kamu dan audiens kamu, dan juga audiens kamu ke kamu. Itu adalah public speaking definisinya gitu. Sedangkan goals-nya public speaking itu ada tiga nih guys. Yang pertama, public speaking to inform. Jadi public speaking ini digunakan untuk memberitahukan ide-ide baru. Kan biasanya kalau misalnya kamu mau gosip nih ya, kayak tahu nggak sih? Kan biasa dimulai dari situ kan, kayak tahu nggak sih? Gue bukannya mau gosip, nah itu biasanya tuh. Nah, to inform people gitu. Terus yang kedua, public speaking to persuade people. Biasanya tuh kalau kita pakai public speaking to persuade people buat kampanye. Pilih saya atau saya bakar rumah Anda, misalnya kayak gitu. That's public speaking to persuade. Terus yang ketiga tuh mobilize. Nah, public speaking tuh mobilize ini bukan cuman untuk mobilize kita punya body atau mungkin kayak kita membuat orang itu bergerak secara tubuh gitu ya, atau tubuhnya bergerak, tapi juga menggerakkan pikiran. Kalau kata Panji Pragiwaksono, bicara itu nggak cuma ngomong doang. Bicara itu harus bisa menggerakkan. Dan yang digerakkan tuh apa sih? Yang digerakkan itu adalah pikiran orang lain gitu. So, kalau misalnya kita mau jadi seorang public speaker yang bagus, cobalah untuk jadi seorang public speaker yang bisa menggerakkan pikiran orang lain. Di gitu guys. Jadi ada tiga goals of public speaking teman-teman semuanya. Kita nggak bakal bahas banyak-banyak karena aku mau langsung masuk ke tipsnya ya sebenarnya untuk efektif public speaking kayak gimana gitu. So kita punya key of effective public speaking di sini teman-teman. Kita punya key of effective public speaking di sini. Yang pertama itu adalah be in the same vibe as the audiences. Jadi ketika kita mau ngomong di depan audiens, kita harus be in the same vibe as the audience. Nah, aku coba tantang teman-teman lagi untuk chat lagi di kolom komentar. Menurut teman-teman, be in the same vibe as the audience, coba jelaskan dalam satu kalimat. Artinya apa sih dalam public speaking? Apa itu? Harus satu vibe sama audiens gitu. Coba tolong bantu aku untuk jelaskan satu kalimat aja di kolom komentar teman-teman semuanya. Karena ini penting banget. Nanti aku bakal coba untuk analogikan secara sederhana biar teman-teman tuh bisa ngerti banget dan gampang banget untuk bisa mengerti. Apa yang dimaksud dengan be in the same vibe
as the audiences. Oke, mesti nyambung kata Arestia. Nice, mesti nyambung, bener banget sih ini. Mesti nyambung tuh satu hal yang utama banget kalau misalkan dalam public speaking, terutama untuk be in the same vibe ya. Ada lagi nggak nih teman-teman yang lain? Oke, sambil nunggu ya, ini mungkin agak delay dikit. Oke, kata Romaisya, satu frekuensi. Alright, kata Anindya, mungkin menyesuaikan suasana. Kata Rafika, biar komunikatif dan interaktif, Kak. Kata Alfa, biar nyambung. Alright. Kata Avel, harus bisa sesuai dengan pikiran penonton. Oke, sefrekuensi. Menyesuaikan penonton. Oke, stop. Thank you teman-teman semuanya atas partisipasinya. So, being the same vibe as the audience itu benar kata teman-teman semuanya. Kalau teman-teman bahas bahwa harus menyamakan pikiran dengan penonton, kalau teman-teman bahas bahwa harus bisa menyesuaikan dengan pendengar, harus bisa menyesuaikan dengan audiens gitu tuh benar banget. Jadi simpelnya kayak gini sih. Misalnya nih aku ajak Nabila Hasni ya. Nabila, coba dong kamu besok tolong MC ya di depan anak SD. Aku ada acara ulang tahun anak SD. Kata Nabila, oke Kak Dava, aku bakal coba bantu Kak Dava untuk MC di depan anak SD. Tibalah kita pada hari H ya, di mana Nabila ditugaskan oleh aku untuk tolong bantu aku MC untuk anak SD. Kucuk-kucuk dateng kan ke acaranya. Terus Nabila naik ke atas panggung nih ceritanya Nabila nih. Terus abis naik ke atas panggung Nabila langsung sapa dong adik-adiknya kan kayak, "Halo adik-adik semuanya," gitu kan. Kan biasanya kalau anak SD tuh yang masih lucu-lucu rambutnya dikepang, lagi makan es krim, bawa tas yang bedaknya 3 senti lah tebelnya gitu kan. Anak SD kan lucu-lucu ya. Dan mereka jawab gini kayak, "Halo Kak Nabila, apa kabar Kak Nabila?" Gitu. Terus kata Nabila, "Baik, adik-adik gimana kabarnya?" Gitu, "Baik." Terus tiba-tiba Nabila nanya gini nih sama anak SD, coba perhatiin ya. Nabila nanya kayak gini, "Gimana pendapat teman-teman tentang indeks harga saham gabungan Indonesia pada hari ini?" Waduh, itu anak SD tuh ya, kalau misalnya mereka nggak ngerti apa yang disampaikan sama pembicaranya, itu mereka bakal cabut. Kenapa? Karena audiens anak-anak itu biasa adalah audiens yang paling jujur ya, teman-teman. Jadi kalau mereka nggak suka, mereka bakal langsung ketiduran, mereka bakal langsung pingsan, bakal langsung cabut, bakal langsung yang makan es krim langsung dilempar es krimnya ke panggung, yang bawa tas langsung pulang tuh tadi, yang pakai bedak 3 senti langsung cuci muka tuh. Anak SD tuh jujur banget, teman-teman. So, itu adalah salah satu contoh yang gampang banget untuk diimplementasiin. Be in the same vibe as the audience tuh sesimpel itu. Coba kalau audiensnya anak SD, jadilah seperti anak SD pada umumnya, guys. Kalau misalkan audiensnya anak SMP, jadilah kayak anak SMP. Kalau audiensnya bapak-bapak dan ibu-ibu, jadilah seperti bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Biar vibes-nya sama, teman-teman. Karena kalau vibes-nya udah sama, ibarat lo mau deketin cewek atau mau deketin cowok nih ya, kalau misalkan nggak nyambung kan nggak mau kan. Males banget kan, ditembak nggak bakal nerima dong. Tapi kalau misalkan seandainya vibes-nya nyambung, ditembak ya bakal terima. That's it. Simpelnya kayak gitu. Be in the same vibe as the audience is one of the most important thing in public speaking. Especially in presentation 101, teman-teman semuanya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke key of effective public speaking yang kedua atau caps yang kedua nih. Jadi ada A5 nih ya. A5 tuh bukan ukuran kertas, teman-teman semuanya, bukan daging wagyu juga ya. Jadi A5 di sini adalah A5 dalam public speaking. Ini menurut aku ya. Jadi A5 dalam public speaking itu bakal membantu kita untuk punya skill komunikasi yang whole next level gitu kayak di level yang lebih tinggi lagi. So basically A5 itu adalah asertif, asik, answer, asli, dan abaikan perdebatan. So, asertif itu artinya apa sih? Kamu itu berbicara sama orang gitu ya, tapi kamu tetap menghargai perasaan dia. Jadi kamu tetap tegas sama dia, tapi menghargai perasaan dia. Contoh gampangnya komunikasi asertif itu adalah ketika kamu memberikan kritikan yang membangun. Contohnya gini, aku suka banget sama karya kamu, tapi kalau misalnya kamu bisa lebih tingkatkan di bagian ini, menurut aku itu bakal jadi lebih bagus banget. Nah, itu adalah contoh komunikasi asertif yang gampang banget, teman-teman semuanya. Jadi kita sopan, tapi kita tegas dengan apa yang kita sampaikan. Itu adalah komunikasi asertif. Yang kedua asik nih. Jadi asik ini adalah konsep be humble gitu ya, teman-teman semuanya. Saat menjadi seorang public speaker, kita harus asik dong. Harus senyum ya kan, harus ketawa, harus ajak orang happy-happy, apalagi kalau acaranya offline, ajak orang ice breaking. So, kegiatan public speaking-nya itu bakal jadi kegiatan public speaking yang asik banget teman-teman semuanya. Terus yang ketiga adalah answer. Nih, pernah nggak sih teman-teman semuanya ketika teman-teman itu lagi sleep call, kan anak-anak zaman sekarang pada sleep call ya teman-teman semuanya ya. Aku boleh tahu dong teman-teman tolong komen lagi, teman-teman ini usianya pada berapa sih kalau boleh tahu kira-kira aja mungkin 20 atau 25 biar aku tahu nih aku harus menganalogikannya seperti apa gitu. Tolong tulis usia teman-teman aja ya di kolom komentar ya. Oke, thank you. Sambil nunggu nih, kalian pernah nggak sih sleep call sama pasangan teman-teman gitu ya? Oke, 18. Kalian pernah nggak sih sleep call sama pasangan kalian? Kan kalau misalnya anak muda tuh biasanya kan sleep call ya identiknya gitu kan teman-teman semuanya. Kayak sambil tidur, sambil teleponan sama sang kekasih atau sama partnernya gitu.
Terus biasanya kan kalau lagi sleep call tuh kita kayak cerita gitu ya, "Hari ini aku ngapain aja sih?" Terus kamu bilang sama pasangan kamu kayak, "Oke, hari ini aku mandi, terus habis itu aku ke kampus, habis aku ke kampus aku ngurusin bisnis aku tadi, terus aku ada rapat BEM sebentar," gitu. Terus habis itu, "Ada yang sedih banget di sini," kata Anindya, "nggak pernah Kak, nggak punya ayang." Aduh sedih banget. Oke. Terus habis itu nggak apa-apa, nggak punya pasangan karena masih muda nanti aja punya pasangannya nanti pas udah siap, oke? So, pernah kan kamu pasti sleep call kayak gitu, terus kamu cerita. Terus di tengah-tengah kamu cerita teman-teman, kamu nanya nih sama sama partner kamu kayak, "Halo, kamu masih di sana nggak sih? Kamu dengerin aku nggak sih? Pernah nggak sih?" Gara-gara apa? Gara-gara partner kamu tuh nggak ngebales sama sekali atau dia tuh diem aja gitu. Nah, ini adalah contoh bahwa dia itu nggak resiprokal. Resiprokal tuh nggak menjawab gitu loh guys. Jadi kayak nggak continuously answering. Padahal kalau misalkan pasangan kamu tuh bakal kayak, oh iya, oh oke oke. Kamu bakal ngerasa bahwa dia ngedengerin kamu terus kan. Nah, itu teman-teman semuanya kalau kata Aulia wisata masa lalu tuh. Jadi resiprokal itu penting, so jawablah dengan jawaban-jawaban yang singkat, tapi itu bisa membuat audiensnya nyaman bahwa audiensnya merasa kamu itu ngedengerin mereka terus, that's it. Sebagai seorang public speaker, kamu tuh punya tanggung jawab untuk membuat audiensnya merasa tenang dan merasa nyaman untuk berbicara terus gitu. Dan yang terakhir nih guys, abaikan perdebatan. Jadi abaikan perdebatan itu ketika menjadi seorang public speaker, kamu itu jangan berdebat sama orang lain. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu berdebat artinya kamu menduakan audiens-audiens kamu yang lain. Kamu punya 1.000 audiens nih. Ada satu audiens yang ngedebat kamu dan kamu ladenin, berarti kamu menduakan 999 audiens yang lain. Ibarat kita diduakan sama pasangan kita pasti males banget kan teman-teman semuanya, langsung bete kan gitu. Nah, ini sama kayak gini juga konsepnya. So, janganlah kamu menduakan audiens kamu dalam public speaking. Kamu harus tetap memperhatikan mereka ketika kamu lagi berpublic speaking because that is one of the most important thing-nya, teman-teman semuanya, gitu ya. Oke. So, itu adalah caps yang kedua. Nah, sekarang kita punya caps yang ketiga. Caps yang ketiga itu tentang gesture, terutama ketika kita lagi berbicara di depan umum secara offline. Berbicara di depan umum secara offline itu membutuhkan gerakan tangan terbuka, teman-teman semuanya. Nah, itu gambarnya kayak yang di bawah tuh ya. Kan ada gambar yang aku centang, gerakan tangan terbuka tuh kayak pas nyapa audiens tuh tangannya kebuka gitu, nggak yang ngepel atau kayak nutup kayak gini, teman-teman. Atau mungkin kayak teman-teman tangannya masuk ke kantong lama-lama atau disilain kayak gini kan ada tuh kadang-kadang beberapa speakers yang suka disilain tangannya gitu. Aku nggak menyarankan itu teman-teman lakuin. Kenapa? Karena gesture yang tepat itu sebenarnya kayak yang aku centang, atau bahkan yang salah juga ketika teman-teman taruh tangan di belakang nih, di belakang pinggang gitu ya. Yang itu bakal bikin teman-teman kelihatan kayak orang yang nggak welcome aja gitu. Kamu menutupi sesuatu, kenapa? Karena kamu menutupi tangan kamu sendiri. Sebagai seorang public speaker, better kita nggak ngelakuin itu. Simpelnya kayak gitu sih guys, nggak usah ribet-ribet ya kan kalau untuk menganalogikan public speaking. Nah, sekarang aku minta tolong kamu untuk balas lagi di kolom komentar nih. Menurut kamu nih, coba dong kamu pilih satu challenge yang membuat kamu itu public speaking-nya itu ngerasa jadi bukan kesulitan ya, tapi lebih challenging gitu. Menurut kamu nih lebih challenging mana? Psychological atau technical? Misalnya gini, kalau psychological itu biasanya masalah-masalah yang muncul adalah ngeblank, anxiety, terus abis itu belibet, deg-degan, overthinking. Nah, itu biasanya psychological challenge. Tapi kalau technical challenge itu biasanya mic-nya mati, internetnya putus, laptopnya meledak, ya kan? Terus habis itu operatornya ketiduran, itu biasanya technical challenge teman-teman semuanya. Nah, pertanyaan aku, cukup jawab psychological atau technical yang menurut kamu lebih berat untuk diatasi? Oke, silakan. Oke, kalau kata Devina psychological, kata Aldo psychological juga, kata Hayati iya psychological. Ini belum ada yang jawab technical sama sekali nih. Kata Nazla psychological, kata Aulia juga, Rafika juga. Wah, semuanya jawab psychological nih ya. Oke, psychological Kak, psychological. Oke, thank you teman-teman semuanya. Stop, thank you. Alright, aku udah tahu pasti teman-teman bakal banyak yang ngejawab tentang psychological. Kenapa? Karena technical challenge ini biasanya adalah challenge yang muncul dan biasanya akan bisa dibantu sama orang untuk diatasi. Contohnya mic-nya mati, biasanya akan selalu ada operator atau akan selalu ada teman atau rekanan yang bakal kasih mic baru ke kita. Misalnya internetnya mati, biasanya kita masih bisa ganti nih tethering dari WiFi kita di rumah, bisa ganti tethering handphone misalnya gitu. Misalnya nih kita tiba-tiba, lagi di atas panggung terus kesandung, ya udah kita tinggal ketawain diri sendiri aja, itu technical challenge kan, maksudnya itu technical problem yang biasanya muncul ketika lagi berpublic speaking. Tapi masalahnya ketika technical issues tadi itu muncul teman-teman, biasanya itu bakal mempengaruhi psychological kita gitu.
yang tadinya mic-nya nggak bisa dinyalain tuh bikin kita yang tadinya udah siap banget, tiba-tiba jadi nervous, jadi deg-degan. Kenapa? Karena kita malu sama audiensnya. Pernah nggak sih kamu tuh lagi dalam dalam kondisi di mana kamu mau jadi pembicara atau jadi presenter ya, terus abis itu kamu itu pas mau ngomong, pas mau halo, padahal udah teriak nih, tapi yang keluar cuman suara asli kamu, suara mic-nya atau suara speaker nggak keluar dan itu malu banget guys. Dan biasanya ketika kamu malu gitu, yang terjadi adalah psychological kita kena juga. Kita bakal kayak, wah jadi makin nervous nih, jadi makin anxiety nih, gitu. So, kita bakal ngebahas tentang psychological challenge dalam public speaking ya, teman-teman semuanya ya. Karena most of people itu ngerasain psychological challenge dalam public speaking ini, oke? Nah, pertanyaannya, apa-apa aja sih psychological challenge dan gimana cara untuk menghilangkan psychological challenge ini gitu ya? Kalau aku boleh untuk simpulkan ada 4 sih yang paling utama biasanya. Yang pertama anxiety, yang kedua ngeblank, yang ketiga overthinking, dan yang keempat belibet. Anxiety ini biasanya tuh kamu muncul ketika kamu itu ngerasa deg-degan nih. Kamu deg-degan, terus kamu jantungnya berdebar dengan kencang, kayak kamu lagi dideketin sama doi gitu, atau kamu habis minum kopi yang strong banget gitu ya, atau kamu habis minum obat yang nggak cocok sama badan kamu, akhirnya jantung kamu berdebar gitu. Nah ini biasa disebut sebagai anxiety. Anxiety ini sebenarnya teman-teman semuanya bisa diatasi nih dengan apa? Aku kasih tahu dulu ya analoginya. Jadi anxiety ini adalah kondisi di mana kamu itu stres, teman-teman. Stres karena kita bisa jadi takut akan apa yang bakal terjadi, walaupun kita nggak tahu ya apa yang bakal terjadi nanti ke depannya gitu. Nah, itu bakal muncul anxiety biasanya. Bisa diatasi dengan menggunakan rumus 478. Jadi 478 itu cara kita untuk menenangkan diri ya. Pernafasan 478. 4 detik kamu tarik nafas yang dalam banget dalam cinta kamu sama dia. 7 detik kamu tahan gitu ya. Habis itu 8 detik kamu buang pakai mulut. Nah, kamu lakukan itu berkali-kali sebelum kamu naik ke atas panggung. Tujuannya apa? Biar kamu itu nggak anxiety, biar kamu nggak deg-degan, biar kamu nggak nervous teman-teman semuanya. Cobalah untuk ngelakuin itu sebelum berpublic speaking, untuk anxiety. Untuk ngeblank, aku punya tips juga nih buat teman-teman. Jadi gunakanlah teks pidato extemporan. Jadi teks pidato tuh ada banyak banget. Ada yang impromptu, which is misalnya dia ngafalin terus dia langsung kasih tahu, sorry bukan ngafalin, which is dia nggak mempersiapkan apa-apa, terus habis itu dia langsung ngomong di depan umum. Biasanya kayak gini-gini ketua OSIS, ya kan ketua BEM tuh biasanya impromptu. Yang kedua ada memoriter. Memoriter tuh dia ngafalin bener-bener nih naskah pidatonya apa aja sih kayak gitu. Terus habis itu ada naskah pidato yang isinya teks semua juga nih teman-teman semuanya. Jadi isinya beneran kayak paragraf gitu apa aja yang bakal kita bahas. Tuh biasanya cue card-nya MC tuh buat acara pembukaan sering banget tuh kayak gitu. Nah, terus habis itu yang terakhir ada nih teks pidato yang namanya extemporan. Jadi mengisikan poin-poin atau talking atau bullet point, talking points yang mau kamu bahas gitu. Jadi ketika kamu lagi berbicara, cobalah untuk gunakan teks extemporan biar nggak ngeblank. Kenapa? Karena ketika kamu udah lupa nih, kamu simply tinggal ngelihat aja ke teks yang kamu udah buat, ada poin apa yang mau kamu bahas di sana dan setelah kamu lihat dan kamu bakal langsung ingat. Ketika kamu ingat, kamu bisa lanjutkan pidato kamu. Kamu bisa lanjutkan public speaking kamu gitu teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kita pakai teks pidato yang isinya paragraf semua kan kita cenderung bakal ngebaca. Kalau impromptu kita cenderung bakal lupaan. Memoriter juga kita cenderung bakal lupaan gitu teman-teman. Jadi coba gunakan extemporan. Contohnya kayak aku sekarang gunakan extemporan teman-teman semuanya. Gunakan teks pidato yang isinya tuh talking points yang bisa dibaca, mudah dipahami, dan kita bisa nangkep nih, "Oh iya, gue mau ngomongin ini ke depannya," gitu. That's it. Yang ketiga adalah overthinking. Overthinking ini tuh ibarat kamu mikirin dia selingkuh atau enggak, walaupun dia nggak selingkuh sebenarnya, atau mungkin dia sebenarnya selingkuh, tapi kita nggak pernah tahu, ya biarin aja ya kan urusan dia. Tapi sebenarnya itu nggak terjadi teman-teman semuanya. Jadi ketika kamu lagi berpublic speaking, kita punya namanya fear of the unknown. Jadi ketakutan akan sesuatu yang bahkan tidak diketahui, dan itu berbahaya teman-teman. Kamu biasanya bakal sama gue nih. Duh pasti audiensnya nggak suka nih sama gue. Duh pasti nggak bisa nih gue ngejalanin public speaking-nya dengan baik hari ini gitu. Biasanya teman-teman bakal ngerasain itu dan itu adalah hal yang wajar gitu. Pertanyaannya gimana caranya untuk bisa mengatasi overthinking tadi? Cara untuk mengatasi overthinking teman-teman itu gampang banget ya nggak susah. Biasanya tuh aku bakal mengatasi overthinking dengan menanyakan pertanyaan. Jadi kayak meta model gitu ya, menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Contohnya gini, dosennya pasti nggak suka deh sama gue. Aku bakal jawab dengan kata-kata yang simple banget ya. Kata-katanya itu adalah, "Siapa bilang, Dav? Kan kamu belum coba," gitu. Jadi kayak pas aku punya overthinking, "Duh, pasti dosennya nggak suka sama gue." "Siapa bilang, Dav? Kan kamu belum coba." "Duh, pasti audiensnya nggak suka sama gue." "Siapa bilang, Dav? Kan kamu belum coba." "Duh, pasti orangnya pada gagal nih gue nih hari ini public speaking-nya." "Siapa bilang, Dav? Kan kamu belum coba." Nah, itu bakal menyadarkan kamu nih guys, bahwa kalau kita belum coba, kita nggak bakal tahu gitu.
Kalau misalkan kita nggak tahu terus kita mau ngapain kita overthinking, no need to overthink teman-teman semuanya, yang penting dikerjain aja, YOLO aja, you only live once, digas aja terus gitu, jangan kasih kendor teman-teman semuanya, that's it. Terus yang keempat adalah belibet. Pernah kan ya, kamu pasti lagi ngomong, terus tiba-tiba belibet-libet gitu ya, apalagi kalau masih pagi kayak gini nih, biasanya tuh sering banget nih kita lagi ngomong terus belibet-belibet gitu teman-teman semuanya. Nah, sebenarnya cara yang paling gampang untuk ngatasin belibet itu biasanya aku bakal kasih public speaking challenge nih kalau teman-teman bisa berinteraksi sama aku. Tapi karena teman-teman nggak bisa langsung berinteraksi nggak masalah, teman-teman bisa langsung cobain aja di rumah nih. Ada challenge satu biru 2000 nih. Jadi challenge-nya gampang banget. Kalian cuman cukup ikutin aku ngomong satu biru 2000 sampai dengan 10.000 secepat mungkin dengan satu tarikan nafas. Contohnya gini, satu biru 2000, tiga biru 4000, lima biru 6000, tujuh biru 8000, sembilan biru 10.000. Nah gitu. Jadi kayak biru ribu, biru ribu, biru ribu gitu. Nah cobain deh tuh kayak teman-teman tuh. Aku sudah merasakan ada beberapa teman-teman yang sudah mencoba ya kan. Dan cobain aja, biasanya itu bakal membantu kamu, teman-teman, untuk bisa punya artikulasi yang lebih jelas dan juga nggak belibet-libet gitu. Kalau masih belibet, pakai teknik pernafasan 478 tadi. Biasanya tuh kita belibet gara-gara kalau nggak kurang pemanasan, berarti kita lagi deg-degan. Kalau kurang pemanasan, ya udah deh, aku kasih nih contohnya nih. Kalau misalnya kamu kurang pemanasan ya, kita coba untuk pemanasan muka aja, kayak mulutnya dibuka gini kayak gitu. Ditepok-tepok dikit pipinya kayak gitu. Nah, itu biasanya yang aku lakuin sebelum aku berpublic speaking. Biar apa? Biar lebih lemes, biar lebih lentur teman-teman semuanya. Gitu. Itu ya. So, selanjutnya adalah keep improving dalam public speaking teman-teman semuanya. Dalam public speaking perlu banget untuk selalu naik tangga satu-satu. Perlu diketahui bahwa public speaking itu adalah satu kegiatan yang nggak bisa dilakukan secara instan dan nggak bisa jago secara instan. Butuh waktu yang panjang banget untuk bisa menjadi seorang profesional dalam public speaker menurut aku pribadi. Mungkin theoretically kita udah tahu, udah ngerti, tapi kalau kita nggak punya implementasi dalam public speaking, itu sama aja bohong gitu guys. Karena public speaking itu adalah soal experience, bukan cuma soal teorinya aja. That's it. Gitu. Untuk membangun mental tuh nggak cuma soal ngerti teori, tapi membangun mental juga perlu jam terbang yang cukup untuk bisa menjadi seorang public speaker yang baik. Gitu. Nah, cara yang paling gampang untuk bisa menjadi seorang public speaker, walaupun kamu nggak punya kesempatan untuk berpublic speaking, itu cara yang gampangnya itu adalah dengan melakukan yang namanya morning mirror talks. Ini ala aku ya. Jadi biasanya 5 menit pertama setelah bangun tidur aku bakal bangun, terus habis itu baca doa bangun tidur, aku bersyukur sebentar, terus aku ke depan kaca nih teman-teman semuanya. Apa sih yang aku lakuin di depan kaca? Aku memperkenalkan diri aku dengan gaya public speaking yang berbeda-beda, sesuai dengan gaya atau tonada yang berbeda-beda. Kan kita tahu ya, let's say kita mau jadi seorang MC nih, kita punya acara formal, kita punya acara semi formal, dan kita punya acara yang informal. Kalau acara formal biasa penggunaan ada do, re. Contohnya gini, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Hari ini kita bakal membicarakan tentang A, B, C, D gitu. Nah itu acara formal biasanya. Kalau semi formal biasanya bakal lebih tinggi nih, mi, fa, sol nadanya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Hari ini saya Teguh Dava akan memimpin jalannya acara kita pada hari ini. Nah, itu biasanya semi formal tuh. Kalau informal tuh biasa akan lebih heboh nih kayak, "Hai guys, hari ini gue Teguh Dava dan hari ini gue bakal mimpin jalannya acara kita pada hari ini. Siapa yang udah excited banget untuk nonton band ini tampil?" Nah, gitu biasanya tuh. Jadi yang aku lakukan di depan kaca itu menggunakan 3 nada itu secara berurutan dan terus-menerus selama 5 menit. Contohnya gini, "Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, hari ini saya Teguh Dava akan memimpin jalannya acara kita." Langsung aku switch. "Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan semangat selalu." Aku switch lagi. "Hai guys, oke hari ini gue Teguh Dava dan kita bakal ngebahas tentang musik-musik yang udah bakal beken banget di tahun 2022 nih," gitu. Terus aku switch lagi ke acara formal. "Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Teguh Dava, kita akan melanjutkan acara kita." Nah, itu aku cukup lakuin 5 menit aja sehari teman-teman semuanya. Nggak perlu lama-lama, kenapa? Karena kalau terlalu lama juga tenggorokannya kering gitu ya guys, jadi kayak ngelakuinnya secukupnya aja ya, kalau katain dia secukupnya. Jadi itu yang biasanya aku lakukan dan teman-teman, public speaking itu sebenarnya kayak kita naik tangga ya. Naik tangga itu kan ketika kita mau naik ke lantai 2, kita harus naik tangga satu per satu ya. Biasanya kalau kita naik tangganya loncat-loncat, ada aja tuh yang kesandung lah, yang kuku kelingkingnya yang kelingkingnya itu kepites, tahu nggak sih kalau misalkan lagi naik tangga atau lagi ngelewatin meja gitu, terus kelingking kakinya tuh kayak kepentok gitu. Nah, itu ada aja tuh masalahnya kalau kamu naik tangga 2 atau 3 sekaligus.
Tapi yang benar tuh naik tangga tuh kan satu-satu ya guys. Nah, sama kayak public speaking. Public speaking itu adalah proses teman-teman, proses kita untuk naikin tangga satu-satu. Yang penting kamu punya goal yang jelas dan kamu konsisten. Karena hanya orang-orang yang naikin tangga satu-satu dan juga mereka yang konsisten untuk melakukan public speaking ini, mereka yang bakal sampai di puncak gitu. Dan statement itu menutup pertemuan kita untuk materi kita pada hari ini. Kita lanjut ke Mbak MC kita yang cantik sekali pada pagi hari ini. Thank you teman-teman semuanya. Baik, makasih Kak Dava. Tadi tuh insightful banget dan pasti emang bermanfaat buat teman-teman dan juga riders ya, Kak Dava. Oke, Amin. aku juga tadi banyak banget belajar ada tips-tipsnya. Kalau anxiety juga ada 478 itu ya Kak, Iya, breathing bener. apanya, terus ada morning mirror talks dan ya banyak banget manfaat yang bisa aku tips yang bisa aku ambil gitu kan, Kak. Mhm. Dan aku yakin mungkin, riders-riders juga bakal udah banyak yang nyatet juga ya kan, riders. Nah, langsung aja mungkin ya Kak, ke sesi Q&A kita. Pasti masih banyak Oke. juga yang ingin bertanya, masih penasaran atau mungkin masih penasaran banget gitu ya Kak. Kepada Ya. riders, jika ingin bertanya bisa langsung di komen di kolom YouTube, jangan lupa dengan format nama kalian dan juga nanti bakal yang akan di-up oleh operator akan aku bacakan dan juga poin kalian akan ditambah otomatis. Oke, mungkin langsung aja ya aku bacain ya. Dari Labika nih, Kora-Kora Bika. Kalau ada pertanyaan dari audiens, tapi kita sebagai pembicara belum bisa menjawabnya karena belum tahu jawabannya atau bingung gitu, Kak. Gimana cara untuk meresponnya? Oke, ini pertanyaan bagus dari Labikah nih. Jadi ada beberapa momen di mana ini aku langsung jawab aja berarti ya? Iya, Boleh Kak, ya? langsung dijawab. Oke oke. So, basically ada banyak banget kondisi di mana kita lagi berpublic speaking dan kita diharuskan untuk menjawab pertanyaan yang kita itu nggak tahu jawabannya gitu ya. Poin pentingnya aku harus kasih tahu bahwa sebagai seorang public speaker kita bukan menjadi orang yang harus paling tahu semuanya gitu ya, karena akan bias nanti kalau kita merasa paling tahu, yang ada nanti kita bakal ngasih informasi yang bias dan nggak kena nih poinnya. Tapi ada 2 hal atau ada 2 skenario yang biasanya aku lakukan ketika aku mau menjawab pertanyaan yang aku nggak tahu jawabannya teman-teman semuanya. Yang pertama, aku akan mulai dua-duanya skenarionya dengan kita praise dulu audiensnya, kita puji dulu audiensnya kayak, "Wah ini pertanyaan bagus banget nih, ini komprehensif banget nih kalau aku jawab nih, ini pasti kalau misalnya teman-teman nanya ini, sebenarnya ini mewakili pertanyaan dari teman-teman semuanya nih," pasti kayak gitu. Nah itu cara kita untuk memuji si penanyanya. Terus habis itu kan si penanyanya udah happy tuh ya, udah dipujikan sama sama pembicaranya gitu teman-teman. Habis itu yang kedua adalah kita masuk ke skenario yang pertama ya. Jadi 2 skenario tadi dimulai dengan sama-sama memuji audiens. Kita masuk ke skenario yang pertama, kita ajak audiens lain untuk langsung bantu ngejawabin gitu ya. Sebelum aku yang jawab nih, aku mau coba untuk lihat understanding dari teman-teman dulu nih. Coba dong Mbak Nabila misalnya, boleh tolong bantu aku jawab dulu bentar, pendapat Mbak Nabila tentang pertanyaan tadi gimana misalnya gitu. Atau ke Mbak Alda gimana? Terus habis pendapat dari Nabila udah dapet, dari Alda udah dapet, dari Gita misalnya udah dapet, dari Nazla udah dapet, dirangkum jadi satu teori baru gitu. Ya udah kalau gitu kita sepakati ya guys ya, dari 4 tadi jawaban, kita menyanggupi, kita menyepakati bahwa public speaking itu adalah kegiatan untuk berkomunikasi secara dua arah antara kamu dan audiens kamu ya. Semua sepakat? Oke, itu jawabannya Pak. Tepuk tangan buat kita semuanya. Itu skenario yang pertama teman-teman semuanya. Skenario yang kedua, biasanya ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknikal dan biasanya ini pertanyaan agak sulit untuk dijawab memang ya. Sama, kita puji dulu audiensnya, terus habis itu yang kedua adalah bilang bahwa ketika misalnya kita menjawab pertanyaan ini, maka jawabannya akan sangat panjang dan aku takut bahwa Q&A kita bakal habis, kekuras untuk jawab ini aja, teman-teman. So, nanti kamu coba ketemu aku di backstage ya, Pak. Kita bakal ngobrol dan aku bakal coba jelasin, kita bakal discuss tentang masalah itu. Oke? Sip. Dan yang ketiga adalah move on ke pertanyaan lain secara cepat gitu. Jadi kayak jangan bikin mereka itu punya jawaban iya atau enggak, tapi langsung move on ke pertanyaan yang lain secara cepat. Kayak, oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya dulu. Nanti tim aku tolong bantu dicatat ya pertanyaan Bapak tadi ya, gitu. Hal kayak gitu sih yang bisa dilakuin. Jadi 2 skenario tadi ya. Semoga menjawab lebih kah? Baik, Bika mungkin udah menjawab ya. Semoga sudah menjawab. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya, Kak. Dari Oke. Poci-Poci, Devina. Izin tanya, Kak. Saat ngomong depan publik, terus kita mencoba interaktif dan kasih jokes, tapi ternyata audiensnya itu pasif, nggak respon sama sekali. Hal apa yang harus dilakukan di situasi begini?
Oke, ini related sama ice breaking berarti ya, ketika misalnya kita lagi berpublic speaking, terus kita bikin ice breaking, terus ternyata garing, kayak cringe gitu kan. Nah, Iya. ini biasa terjadi sih, apalagi kalau kita bukan yang tipikalnya bisa melawak dengan baik gitu ya teman-teman semuanya, itu biasa terjadi banget dan aku juga beberapa kali mengalami itu kok. Nah, dari pengalaman aku pribadi, yang akan aku lakukan itu adalah memilah mana lawakan atau jokes-jokes yang aman untuk dilemparkan ke audiens dan bisa diterima sama semua audiens gitu. Karena ketika kita pun stand up comedy gitu ya, dengan kondisi dengan teks yang sama misalnya Pandji Pragiwaksono nih, biasa jadi kita nggak lucu, karena pembawaan si Panji yang memang lucu misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa jadi nggak lucu. Jadi memang kita harus hindari nih kalau kita memang nggak lucu di hal-hal kayak gitu. Tapi ada beberapa ice breaking yang memang menurut aku bisa untuk dilakukan ya, nggak mesti dengan melawak. Contohnya nih ngajak audiens tepuk tangan sekenceng-kencengnya, terus habis itu bikin jargon. Itu semuanya tuh cakep banget buat ice breaking. Tapi nggak ada ice breaking yang paling cakep selain jalan-jalan ke pasar Jumat. Karena jalan-jalan ke pasar Jumat, cakep. Nah kayak gitu. Jadi kayak kita ajak audiens ngelakuin ice breaking yang lebih universal kayak gitu. Yang bikin audiens juga nggak capek dan audiensnya lebih menerima. Karena kalau misalnya kita kasih jokes, bisa jadi lawakan tongkrongan kita bakal beda sama lawakan audiensnya. Yang bikin tuh jokes kita jadi cringe banget dan itu terjadi di beberapa kesempatan aku nongkrong bersama dengan aku nge-MC bersama dengan teman aku yang notabene nongkrong bareng sama aku. Kalau di tongkrongan dia lucu banget, tapi lawakan dia nggak bisa dibawa ke publik. Kenapa ya? Karena yang ngerti cuma aku doang gitu. Jadi kayak aku ngakak, yang lain diem gitu. Nah itu kan harus dipilah. Jadi kita harus bisa memilah mana mana jokes yang bisa kita bawa ke publik, mana jokes yang memang nggak lucu. So better kita untuk mencari aman, kalau memang kita bukan seorang pelawak, coba cari ice breaking yang lebih universal dan nggak dalam unsur komedi atau komedinya tuh nggak banyak banget kayak gitu. Sesimpel misalnya kayak gini deh, kamu misalnya nih kalau misalkan teman-teman aku bilang aku mau pantun nih ya, ketika aku pantun nanti jangan lupa bilang cakep ya, misalnya kayak gitu. Terus tiba-tiba aku bilang kayak gini, "Mbak Nela, aku belum pantun, Mbak Nela udah cakep aja." Nah, itu kan biasa lucu kan? Hal-hal simpel banget kayak gitu. Padahal aku nggak berekspresi sama sekali juga, tapi kayak itulah. Coba cari lawakan-lawakan yang lebih universal dan lebih bisa diterima sama banyak masyarakat. That's it, semoga menjawab Devina. Baik, bagaimana Devina menjawab ya? Oke, langsung aja nih Kak ke pertanyaan Oke. selanjutnya dari Niagara-Gara yaitu Rafika Frida. Izin bertanya Kak, bagaimana cara mengatasi public speaking kita yang terlalu cepat dan membuat audiens menjadi tidak paham dengan pembicaraan Oke. kita? Oke, ini juga terjadi sama aku ya. Ketika aku berbicara sangat cepat, kadang-kadang audiens juga nggak ngerti nih apa yang lagi dibicarain sama Bang Dava gitu. Yang biasanya dilakuin, aku juga masih belajar, so kita belajar bareng-bareng. Yang biasanya bisa dilakuin itu adalah dengan ngerekam audio kita, terus kita lihat nih berapa cepat sih kita ngobrol. Kalau misalnya kita udah ngobrol nih selama 1 menit misalnya gitu ya, terus habis itu kita coba rekam, terus ternyata pas kita dengerin lagi kayak, wah gila cepet banget gue ngomong. Kalau gue ngomong kayak gini ke audiens yang udah senior, mereka bakal ngerti nggak ya? Ya udah deh kalau gitu gue pelanin, itu yang pertama. Atau yang kedua adalah kita coba untuk baca teks satu paragraf, teman-teman semuanya. Kita coba teks satu paragraf, terus habis itu kamu coba untuk baca nih, misalnya nih sekali kamu baca normal satu paragraf itu kamu baca dalam waktu 20 detik. Coba untuk lambatin biar satu paragraf itu bisa dibaca 30 detik. Habis itu coba untuk lambatin lagi biar satu paragraf itu dibaca dengan 40 detik gitu. Semakin lambat kamu baca kan bakal semakin bagus ya. Yang penting pastikan bahwa kamu juga bacanya jadi nggak kayak slow motion gitu. Misalnya kayak jadinya kayak izin bertanya, jangan kayak gitu juga, itu kan slow motion jatuhnya ya. Jadi kayak pastikan bahwa kita tetap membaca dengan intonasi dan speed yang terjaga. Tapi itu cara yang aku biasa lakuin untuk ngelatih biar aku ngomongnya nggak kayak orang lagi nge-rap. That's it. Semoga menjawab Rafika. Baik, terima kasih Kak. Lanjut aja mungkin ya. Rafika sudah menjawab kan? Oke. Oke, dari Kora-Kora ya dari Nur Hayati. Izin bertanya Kak, gimana nih caranya jadi MC di acara informal agar terdengar asik gitu Kak? Oke, ini sama ya, menurut aku jawabannya adalah gunakan banyak-banyak ice breaking, karena kalau di acara informal tuh kayak kita bisa lebih nyablak gitu kan sebagai seorang MC ya. Pengalaman aku jadi MC di acara informal ya bener-bener emang ngelawak-ngelawak aja sih, kayak ngelawak, ajak audiensnya buat ngelakuin sesuatu kayak gitu, terus habis itu kerjain audiensnya. Apalagi nih aku pernah dalam kondisi di mana aku jadi MC di acara pensi gitu ya. Terus abis itu nih si pemain bandnya nih, guest star-nya waktu itu tuh telat 1/2 jam gitu dan aku jadi MC solo di sana. Jadi kayak bayangin aku harus impromptu 30 menit
Dan harus ngelawak walaupun aku nggak lucu-lucu amat juga ya, jadi kayak aku ngelakuin banyak hal, salah satunya adalah ngajak audiens naik ke atas panggung, terus habis itu kerjain dia, gombalin dia, ajak 2 audiens naik ke atas panggung, terus coba dong kamu gombalin dia, terus kamu cie-ciein, hal-hal kayak gitu yang gampang banget untuk dilakuin sih, dan nggak butuh effort dari kita cukup lepaskan ke mereka kayak gitu, atau coba aja lihat audiens yang lucu-lucu, ajak naik ke atas panggung kayak gitu. That's it sih, itu yang biasanya aku lakuin teman-teman semuanya, gitu ya. Jadi kalau misalkan jadi MC di acara yang formal, banyak-banyakin untuk bikin ice breaking buat audiensnya, biar audiensnya nggak capek, gitu. Baik, mungkin aku boleh nambahin, Kak, kalau Boleh itu dong boleh kan dong. tadi di acara offline ya, kalau online mungkin Yes. ada beberapa teman-teman kita juga yang masih bertanya. Oh, oke. Jadi kalau misalkan di acara offline, caranya kayak kayak gitu tadi. Kalau misalkan di acara online, teman-teman semuanya, ada banyak nih, misalnya acara informal ya teman-teman, kita bisa untuk bacain riddles-riddles gitu loh. Jadi kayak misalnya nih, kalau aku biasanya bakal kasih lawakan-lawakan yang agak cringe tapi bikin orang senyum-senyum gitu. Misalnya kayak, misal kita sama partner MC kita ya, ngobrol gitu kayak, "Guys, gue hari ini kemarin tuh gue beli obat tidur ya, terus habis itu pas balik gue nyetirnya pelan-pelan, terus kayak, "Kenapa, Dav?" "Ya gue takut obatnya bangun," kayak gitu. Hal-hal kayak gitu sih. Jadi kayak kita pakai teknik nanya sendiri jawab sendiri sih kalau lagi online. Kalau lagi offline kan kita gampang ya buat ajak audiens buat interaksi kan. Kalau online kan audiens biasa cenderung nggak mau interaksi kan, biasa nggak mau unmute tuh. Ya udah pakai teknik namanya jawab sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri gitu. "Gimana kabarnya semuanya? Semoga hari ini baik-baik aja. Udah happy belum hari ini?" "Udah dong pastinya, yakin gue," kayak gitu. Jadi kalau online tuh banyak-banyak tanya sendiri, jawab sendiri, no worries. Gitu, Nela. Oke, membantu banget, Kak. Oke, Amin. langsung mungkin ke next question. Masih ada nih, masih banyak banget nih aku lihat di comment section-nya, Kak. Dari Alright. Histeria underscore Yusnita, dari Yusnita, halo Kak, izin bertanya, gimana sih agar kita tetap percaya diri ketika kita melakukan kesalahan saat public speaking? Mungkin dia salah silap gitu, Kak, ngomongnya. Oke, mungkin silap gitu ya, Aziza. Oke. Jadi basically public speaker itu bukan selalu menjadi orang yang harus selalu benar juga. Aku juga beberapa kali saat menjadi seorang public speaker itu salah, terutama salah penyebutan nama acara, salah penyebutan nama MC-nya itu juga kadang-kadang sering. Dan itu kadang-kadang bikin kita jadi ngerasa, aduh gue nggak enak nih sama acaranya atau sama ketua acara atau sama MC-nya atau sama pembicaranya gitu. Poin pentingnya itu sebenarnya ada di mindset sih. Kalau misalnya kamu mau tenggelam dalam pemikiran itu terus, ya udah nggak bakal maju gitu. Kayak habis kamu bikin kesalahan, kamu bakal pensiun jadi seorang MC atau bakal pensiun jadi seorang public speaker gitu. Poin pentingnya adalah nggak masalah kok bikin kesalahan satu atau 2 kali selama itu nggak fatal. Kalau fatal ya minta maaf, tapi kalau misalkan nggak fatal ya udah lanjutin aja acaranya. Toh kita kan manusia bukan robot yang diprogram buat nggak bikin salah. Bahkan AI sekalipun masih bisa salah kan, apalagi manusia yang kalau lagi banyak pikiran ya bisa jadi salah, kalau lagi stres ya bisa jadi salah, kalau lagi bengong ya bisa jadi salah kayak gitu. So itu tentang mindset sih menurut aku. Kita nggak bisa maksain diri kita untuk selalu menjadi MC yang sempurna gitu ya, sehingga kita terlihat selalu sempurna, enggak juga kok. Aku juga beberapa kali bikin kesalahan dan I have no worries with that. Karena kesalahan tuh, ya memang lazimnya manusia kan suka bikin kesalahan, kayak gitu. Yang penting kesalahan yang sama jangan diulang berkali-kali aja, gitu. Jadi bikin kesalahan satu 2 kali tuh oke banget, no worries. Nggak usah di-overthinking-in, santai aja. Bikin kesalahan yang fatal, minta maaf. Nggak dimaafin, yang penting kita udah minta maaf, kayak gitu teman-teman semuanya. Kalau misalkan nggak dimaafin di publik, minta maaf secara personal kayak gitu. Itu yang biasanya aku lakuin, that's it. Jadi nggak usah overthinking sih kalau bikin kesalahan. Yang penting kita nggak bikin kesalahan yang berulang-ulang atau kesalahan yang sama terus-terusan gitu. Belajar aja dari kesalahan yang ada. Gitu, Aziza. Oke, berarti tergantung mindset, balik lagi ke mindset ya, Kak. Bener. Jangan overthinking, santai aja. Baik, semoga menjawab ya Yusnita. Oke, mungkin bisa lanjut ke next question. Bentar nih, banyak banget, pada semangat semua nih Kak. Alhamdulillah. Kora-kora underscore Gita. Halo Kak, aku pernah dengar katanya makan pisang bisa mengurangi rasa gugup sebelum kita mau public speaking. Kira-kira benar gak ya? Hehehe. Itu Dan ini nih, itu antara bikin nggak gugup sama nambah energi ya, kalau pisang kan nambah energi. Tapi menurut aku, untuk bisa menghilangkan gugup ada banyak kok, ada orang yang memang harus makan, ada orang yang harus makan coklat, ada orang yang kayak aku nih misalnya harus nonton stand up comedy dulu biar aku nggak gugup, kayak gitu sih. Jadi itu depend lagi sama orangnya sih, karena aku nggak pernah tuh biasa makan pisang sebelum jadi public speaker, nggak pernah sih. Tapi kalau makan nasi sebelum jadi MC itu sering sih teman-teman semuanya. Jadi intinya ya mungkin makan kali ya biar kita nggak pusing, biar kita nggak pingsan di atas panggung gitu, biar ada energi. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa dengan makan pisang bisa mengurangi gugup, coba aja.
Nggak masalah kok, karena setiap orang tuh punya caranya masing-masing untuk mengatasi gugup, gitu, Gita. Semoga menjawab ya? Unik juga nih pertanyaannya. Ada mungkin ya. Oke, ada mungkin yang lain. Ini Kak dari Oke. Niagara, Niagara ya dari Jaslyn. Halo Kak, bagaimana caranya menghadapi situasi yang unexpected saat public speaking? Oke, situasi yang unexpected ya. Cuman aku agak kurang clear nih unexpected-nya gimana. Kalau mungkin aku nge-define, semoga nggak salah define ya. Unexpected-nya misalnya nih tiba-tiba kita mau manggil si pembicara tapi pembicaranya belum datang misalnya, itu kan unexpected banget ya. Caranya kita harus tahu bahwa setiap acara itu pasti dinamis ya, karena acara itu yang bikin manusia, panitianya manusia, stage manager manusia, pembawa acaranya manusia, guest star-nya manusia, everything itu manusia biasanya yang buat teman-teman, bukan robot. Kenapa? Kalau robot biasanya bakal lebih mudah untuk disetting kan. Jadi dinamika dalam satu acara tuh bakal selalu muncul, bahkan nggak cuma sebagai jadi MC, sebagai pembicara pun dinamika biasanya akan muncul teman-teman semuanya gitu. Yang harus kita lakukan itu we need to overcome and adapt. Jadi simple sih. Ketika misalnya pembicara yang lama datang, ya udah coba untuk overcome dan adaptasi. Ya udah pembicara belum datang, gue harus ngobrol banyak sama audiensnya kayak gitu. Sama kayak tadi sih cerita gue yang gue nge-MC di acara informal pensi gitu di kampus. Si guest star bandnya itu belum datang-datang setengah jam. Ya gue harus muter otak dong gimana caranya biar acaranya nggak jadi ngebosenin gitu. Karena kalau acara ngebosenin gue gagal dong sebagai MC. Di mana misalnya audiensnya yang udah rame banget, udah kayak rame gitu, tiba-tiba cabut satu-satu, itu kan berarti gue gagal banget sebagai seorang MC kayak gitu. Jadi ya udah kita putar otak gimana caranya biar itu nggak terjadi. Nah, caranya adalah dengan beradaptasi dengan keadaan dan melihat kondisinya nih, apa unexpected itu apa gitu. Kalau gestar belum lama datangnya, ya udah coba untuk ajak audiens buat, berdiskusi gitu ya. Kalau misalkan ada technical issues, ya udah kita bisa misalkan kalau misalnya kita pasti koordinasi sama stage manager ya, sama si runner atau sama si koordinator acara. Acara itu nggak masalah juga untuk di-hold atau di-break sebentar kalau misalnya memang chaos banget kayak gitu teman-teman semuanya. Contohnya ada momen di mana aku nge-MC di depan 5.000 orang tapi mic aku mati. Jadi aku ganti mic dan ternyata kayak mic-nya itu memang kayak habis baterai gitu ya dua-duanya ya. Akhirnya kayak ya udah bentar deh, kita break sebentar, terus habis itu kasih videotron dulu kayak gitu. Terus habis itu ya udah, itu biasanya terjadi dan no worries kok. Asal acaranya bisa dilanjutkan dengan lancar, itu tetap kebayar, menurut aku gitu sih. Jadi ya kita nggak bisa berharap satu acara juga lancar 100% karena yang bikin manusia semua gitu. Semoga menjawab unexpected-nya Jesslyn. Oke. Oke, langsung aja aku lanjut. Dari Poci-Poci ada Alda. Izin bertanya Kak, apakah Kak Mhm. Dava ada rekomendasi buku public speaking buat Gen Z biar makin pede saat public speaking? Ada Mbak Alda. Jadi aku punya 2 buku yang biasanya aku baca. Yang pertama The Art of Public Speaking, itu yang bikin Dale Carnegie. Yang kedua adalah Public Speaking itu bicara itu ada seninya, yang bikin Oh Soo-yang. Nah, itu 2 buku yang biasanya aku baca sih. Dan referensi aku ketika bikin konten di TikTok tuh biasanya dari 2 buku itu. That's it. Semoga menjawab. Karena bukunya seru dan enak buat dibaca dan praktikal banget. Terutama buku yang bicara itu ada seninya ya. Oke, berarti dicatat ya guys, kalau teman-teman yang mau apa, The Art of Public Speaking dan bicara itu ada seninya itu. Yes. Buat ngebantu kalian di public speaking juga. Oke, aku lanjut. Karena kita masih ada waktu, aku lanjut lagi ya Kak. Nggak Alright. capek nih ya kan Kak Enggak ngejawab? dong, enggak dong. Masih Aman semangat? aja. Aman, Masih dong. oke. Dari Halilintar, ini Nabila yang tadi nggak ya? Gak Nabila, tahu. Kak, tadi kan gimana caranya membuka, kalau cara menutupnya gimana Kak? Hah? Maksudnya apa nih Nabila? Kalau Gimana misalnya caranya audiensnya nggak membuka? aktif dan malah jadi awkward, ah, caranya. Oke, oke. Mungkin konteks pertanyaannya adalah, mungkin tadi aku terbesit udah pernah ngasih contoh buat ngebuka acara gitu ya. Ini sekarang cara nutup gimana. Jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk buka acara secara spektakuler dan nutup acara secara remarkable. Artinya audiens bakal inget sama kamu gitu ya. Kalau misalkan seandainya audiensnya nggak aktif, pakai tanya sendiri jawab sendiri atau kasih quotes. Misalnya gini ya, kita mau ngebahas tentang teamwork. Oke guys, tadi itu udah gue bahas tentang teamwork. Pada prinsipnya teamwork itu adalah bekerja sama teman-teman semuanya. Aku punya satu quotes dari seorang filsuf misalnya gitu ya. Dia mengatakan bahwa if you want to go fast, go alone. If you want to go together. Dan kita akan bersama-sama go together. Makanya pilih aku di pemilihan BEM kali ini. Nah itu contoh yang paling gampang sih buat nutup. Jadi kayak kasih quotes, kasih data, kasih insights.
terus habis itu kasih jargon juga boleh. Itu sih kalau misalkan buat nutup ada banyak sih, tapi biasanya yang selalu aku lakuin itu quotes, insights, jargon, terus habis itu minta audiens buat tepuk tangan juga bisa, buat bikin penutupan public speaking kita nggak jadi awkward. Itu sih. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, Nabila ngejawab kan ya. Baik, langsung kita lanjut aja ya, Kak. Oke. Ini histeria dari Dinta Aulia. Gimana saat kita menjadi MC tapi di tengah-tengah perjalanan ingin ke toilet, kebelet gitu ya? Apakah Iya, menunggu sampai sesi istirahat atau gimana, Kak? iya. Tergantung sih, nge-MC-nya berdua atau sendiri. Kalau kalau berdua nggak ada masalah ya, tinggal minta partner kamu buat lanjutin sebentar, kamu ke belakang gitu ya. Dengan dalih misalnya kayak mic gue mati nih, tolong bentar dong gitu. Tapi kalau nge-MC-nya sendiri harus ditahan lah. Makanya sebelum kamu berpublic speaking pastikan udah pipis dulu karena itu penting banget kan nggak mungkin kita Assalamualaikum Bapak dan Ibu semuanya, bentar Bapak dan Ibu semuanya gue mau pipis bentar ya, gue kebelet banget nih, tolong gue kebelet, please banget kasih gue waktu, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi kayak sebelum public speaking ya pipis dulu lah. Tahu kan kita juga tahu kan kapan kita bakal pipis gitu ya, maksudnya kayak ketika kita berpublic speaking tuh biasanya kita bakal kebelet dulu di awal gitu, jangan sampai kamu kebeletnya pas di atas panggung sih, karena konyol aja gitu kalau harus bikin audiens kamu nunggu demi kamu pipis, kayak gitu, tahan dikit kalau gitu, gitu. Disesuaiin lah ya, Kak. Disesuaikan. Jangan sampai pipis di tengah Oke. jalan. Tapi Oke, jangan sampai Dinta, juga pipis di atas siap ya. panggung. Jangan malu. Kerjaan kepanitianya juga nanti jadinya. Iya. Oke, siapa lagi nih? Yuk. Oke, ada Salma dari Poci-Poci. Maulia dari Poci-Poci, maaf. Kalau pada saat ngeblank, kan kita jadi ngelihat ke teks ya, Kak. Nah, itu Hmm, kadang-kadang buat kita jadi terpaku atau berpaku pada teksnya mulu. Jadi mata kita tuh nggak menetap ke audiens. Gimana, Kak, oke. cara mengatasinya? Oke, kalau gitu itu berarti tergantung teksnya sih. Kalau teksnya membuat kamu harus membaca teksnya dari awal sampai akhir itu berarti teksnya ada yang salah sih. Biasanya tuh kalau misalkan teksnya itu isinya paragraf, pernah nggak sih di kelas bikin presentasi, terus isinya paragraf semuanya gitu. Kayak definisi public speaking adalah kegiatan untuk berkomunikasi untuk bisa membuat orang bisa mengerti apa yang mau kita sampaikan misalnya gitu. Itu bakal membuat teks yang kayak gitu tuh bakal membuat kita ngebaca doang gitu, nggak ngepresentasiin. Tapi kalau isi teksnya cuma kayak gini nih, public speaking sama dengan two way of communication. Teksnya cuma kayak gitu. Kamu bakal ngomong public speaking, two way of communication. Menurut teman-teman apa sih yang dimaksud dengan public speaking, two way communication kayak gitu sih. Jadi kayak itu tergantung teksnya yang kamu tulis apa sih. Kalau teksnya mengundang kamu untuk membaca terus ya itu salah sendiri. Karena bikin teks yang mengundang kamu untuk baca terus. Jadi bikinlah teks dengan metode extemporan tadi. Isinya bullet-bullet poin aja. Jangan sampai isinya itu kayak naskah pidato yang bener-bener rigid dan nggak bisa berubah kayak gitu. Itu biasa aku lakuin sih. Kecuali di acara formal ya. Kalau di acara formal ya mau nggak mau kan. Dan biasanya kalau MC atau moderator di acara formal biasanya ada di sebelah panggung, nggak di atas panggung biasanya dia kayak gitu. Tapi kalau acaranya informal atau semi formal ngelihat teks gitu ya, atau ngeliat PPT itu isinya makanya poin-poin aja biar kita nggak terpaku sama PPT-nya gitu. Karena kalau misalkan isi PPT-nya cuma tulisan doang juga audiensnya tinggal baca aja PPT-nya nggak perlu kita jelasin apa-apa kayak gitu. Gitu sih guys. That's it. Semoga menjawab. Oke, menjawab ya, Maulia. Oke, sebenarnya masih banyak banget ini Kak yang bertanya, cuman karena keterbatasan waktu, jadi ya mohon maaf teman-teman kalau di sini mungkin belum bisa langsung dijawab oleh Kak Dava, tapi mungkin boleh Kak Dava mereka boleh ngekontak Kak Dava nggak ya kalau misalnya ada Boleh. yang mau menanya bertanya gitu? Boleh Boleh, ya? boleh banget, boleh Dari banget, boleh dong. Instagram mungkin atau dari mana gitu Kak? Boleh, boleh, boleh. Teman-teman bisa kontak aku langsung di Instagram aku Davaspix atau Instagram aku atau Kudaf kalau mau kontak secara pribadi ya. Sama kita tuh ada komunitas public speakingnya guys kalau mau ikut. Itu tuh kayak ada practical sessionnya, ada discussion session yang gratis gitu. Coba aja klik link yang ada di bio aku di Instagram gitu. Itu emang free buat teman-teman semuanya. Buat memfasilitasi aja sih biar kita di satu komunitas yang bagus gitu. Yang Oke. bisa membantu kita untuk berpublic speaking, that's it. Gitu. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya nggak bisa dijawab Kak Dava di sesi ini, bisa mungkin secara pribadi ya. Oke, Yes, bisa banget. untuk menutup sesi webinar kita pada hari ini, mungkin ada pesan atau kesan Kakak yang ingin Kakak sampaikan sedikit untuk para riders nih, supaya mungkin presentation 101 tadi itu bisa benar-benar diterapkan ke mereka gitu.
Oke, ini yang pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih dulu nih sama para Gotral Indonesia. Ini atas invitation yang luar biasa banget dan juga aku thank you banget sama Nela. Dan acaranya keren banget. Ini juga satu kesempatan yang baru buat aku pakai StreamYard which is happy banget ya, ternyata kayak seru juga ya teman-teman semuanya ya. Nah, yang mau aku kasih tahu tentang public speaking itu sekali lagi adalah itu bukan satu hal yang bisa kamu shift overnight atau mungkin kamu tuh pengen banget bisa public speaking, kamu hafalin teorinya malam ini, besok bisa kamu implementasiin, nggak bisa kayak gitu. Karena tahu teori udah hafal banget pun pas besok implementasiin kalau jarang public speaking ya bakal ngeblank-ngeblank juga gitu. Jadi cara dari aku adalah selalu cari kesempatan di mana kamu bisa berpublic speaking. Kalau kamu nggak dapat kesempatan, buatlah kesempatan itu muncul di depan mata kamu sendiri gitu teman-teman semuanya. Bikin kamu ada di posisi di mana kamu bisa berpublic speaking, that's it. Itu adalah cara seorang public speaker karena seorang public speaker itu mereka pasti mulainya dari bawah banget juga. Mereka naik tangga dan orang-orang yang konsisten doang sih baik lagi yang bakal bisa sampai ke ujung anak tangga yang kamu tuju gitu. So be konsisten dan jangan mau buru-buru gitu. Jangan sampai kamu pengen banget buru-buru kayak tadi ya. Jangan sampai kamu tuh pengen buru-buru bisa public speaking yang akhirnya bikin kamu tuh public speaking terus tanpa berhenti ya. Artinya kayak kamu berpublic speaking terus tapi nggak mengevaluasi diri kamu gitu. Akhirnya kamu melakukan kesalahan yang sama. Yang penting prinsipnya gue nambah experience juga nggak ada gunanya ketika kamu nggak belajar dari kesalahan-kesalahan kita ketika lagi berpublic speaking. That's it sih. Semoga ini bisa menjadi materi yang bagus buat teman-teman semuanya dan menjadi insightful. Sorry kalau misalkan ada salah-salah kata. Thank you banget para Gotral Indonesia. Oke, wow sangat tersentuh nih mungkin hati para Wah. panitia, para Gotral nih, Kak. Oke, mungkin, kami juga ingin berterima kasih, Kak, selaku panitia atas waktu dan ketersediaannya mengisi acara kami. Semoga dengan adanya webinar pagi ini bisa men-trigger riders dan juga penonton yang nanti nonton di YouTube agar bisa mempraktekkan presentation 101 dan juga saling membantu ya mereka untuk Amin. confidence-nya. Amin. Untuk itu, kami ingin melakukan dokumentasi untuk kenang-kenangan webinar bersama Kak Dava pada pagi hari ini. Mungkin kami izin share screen e-certificates ya, Kak. Oke. Oke, untuk operator bisa ready. Aku akan hitung 1 sampai 3 ya, Kak. Oke. 1, 2, dan 3. Mungkin sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah ya? Udah kan ya? Oke. Baik, terima kasih Kak Dava, sekali lagi kami ucapkan, terutama saya juga dan juga para riders, semoga sehat selalu dan selalu sukses dan semangat untuk membagikan materi yang bermanfaat seperti ini lagi dan inspiratif kepada orang-orang sekitar dan orang-orang banyak. Dan juga tanpa mengurangi rasa hormat, Kak, jika sekiranya Kak Dava mungkin mempunyai agenda lain, juga dipersilahkan untuk leave StreamYard. Terima kasih Kak Oke, Dava. baik baik. Thank you Nela, thank you para Gotral Indonesia, thank you teman-teman semuanya. Semoga nanti di next acara ada ini ya, ada kelompok Istana Boneka ya. Aku nggak nemuin soal tadi kelompok Istana Boneka. Oke, thank you, bye-bye semuanya. Oke Bye-bye, aku Kak. duluan ya. Thank you, see you guys. Have a good Oke, karena sudah selesai, saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih semuanya.